Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, Perwakilan Malang Raya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang mediasi. Dalam materi kali ini terdapat 3 konsep yang akan kita jelaskan. Yang pertama, konsep mediasi dan BATNA. Yang kedua, konsep Maslow. Yang ketiga, konsep SWOT analisis. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mediasi. Mediasi dalam pengertiannya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu dengan mediator. Hasil kesepakatan mediasi ini ditentukan oleh para pihak itu sendiri, sehingga peran mediator hanya sebagai penjembatan untuk membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Mediasi ini dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk mediasi yang dilakukan di pengadilan diberikan batasan waktu 14-30 hari. Untuk mediasi yang dilakukan di luar pengadilan tidak dibatasi waktu sehingga lebih fleksibel dan peluang para pihak berdamai lebih besar. Sedangkan mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum mediasi berawal pada pasal 130 HIR, JO pasal 154 RBG, JO pasal 1858 KUHP. Kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mediasi yang dilakukan di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian mengalami beberapa perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang BATNA. BATNA merupakan singkatan dari Best Alternative to Negotiation Agreement. BATNA merupakan titik yang paling penting dalam proses mediasi, di mana mediator menentukan waktu yang tepat untuk melakukan negosiasi dengan para pihak agar mencapai perdamaian sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang harus diperhatikan dalam perumusan BATNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan goals hasil mediasi. Terus, mediator tidak boleh memutus. Membuat catatan-catatan kecil tentang alternatif lainnya masih diperbolehkan. Mulai berpikir klausul untuk perumusan kesepakatan perdamaian. Proses kaukus, mediator harus mendapatkan clue atas keinginan para pihak. Jadi, jangan mempertemukan para pihak jika masih mempertahankan ego masing-masing. Dan yang terakhir, kita harus menggali BATNA sesuai seperti apa yang dilakukan oleh mediator sebelumnya. Hal ini berlaku jika mediasi dilakukan lebih dari 1 kali dan dengan mediator yang berbeda. Konsep selanjutnya yakni tentang Maslow. Konsep ini dicetuskan oleh Abraham Maslow. Dalam konsep ini, kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sehingga dapat berlanjut pada kebutuhan di tingkat selanjutnya untuk diproduksi menjadi sesuatu yang utuh. Konsep ini dibentuk menjadi piramida dan biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa hati atau permasalahan keluarga. Dalam mediasi, khususnya sengketa keluarga, konsep ini biasa digunakan oleh mediator untuk mengetahui sejauh mana masalah yang dialami oleh para pihak sehingga nantinya mediator dapat menawarkan solusi yang tepat. Untuk piramida dalam konsep ini, paling bawah merupakan kebutuhan fisiologis
sandang, pangan, papan. Apabila kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, maka bisa dilihat problem yang dialami oleh para pihak berada pada tingkat kebutuhan fisiologis atau tingkat yang selanjutnya, yaitu rasa aman. Yang ketiga, tingkatan yaitu kebutuhan sosial. Selanjutnya, pengakuan ingin dihargai dan aktualisasi diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep SWOT analisis. Saat melakukan proses mediasi, khususnya dalam kaukus, mediator dapat menggunakan konsep ini untuk mapping. Mapping dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh permasalahan yang dialami oleh para pihak. Kemudian memunculkan formula sebagai berikut. Yang pertama, SO. S merupakan strength, yaitu kekuatan, dan O merupakan opportunities atau peluang. Jadi bagaimana seseorang tersebut dengan kekuatannya bisa mendapatkan peluang. Yang kedua, weakness, dan O opportunities. Weakness adalah kelemahan dan opportunities adalah peluang. Dengan strategi ini, kita meminimalkan kelemahan dan memunculkan peluang. Selanjutnya, ST. S adalah strength dan T adalah threats. Threats yaitu ancaman. Ketika kita tahu kekuatan kita, harapannya kita dapat menghapus ancaman yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah WT. W adalah weakness, kelemahan, dan T adalah threats atau ancaman. Bagaimana meminimalisir kelemahan sehingga ancaman tidak semakin besar. Selanjutnya kita beralih kepada proses mediasi. Proses yang harus dilakukan pertama kali yaitu menggali atau merinci problem para pihak. Menggali informasi para pihak ini biasa disebut dengan kaukus. Sebelum menggali informasi para pihak atau kaukus, mediator menentukan jadwal pertemuan pertama kali dengan para pihak. Saat para pihak dan mediator bertemu, mediator memperkenalkan dirinya serta menjelaskan tahapan dan istilah-istilah tentang mediasi, seperti pengertian mediasi, kaukus itu apa, peran mediasi, peran mediator, menjelaskan kerahasiaan proses mediasi, menjelaskan itikat baik, uraian proses mediasi, menjelaskan kesepakatan sebagian, dan tata tertib mediasi. Setelah penjelasan tentang tahapan-tahapan dan istilah tentang mediasi, mediator menanyakan permasalahan apa yang dialami oleh para pihak itu. Dan proses yang kedua yakni problem solving. Pada proses ini, mediator menjadwalkan agenda kepada para pihak untuk melakukan kaukus secara terpisah, baik tempat maupun waktu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Saat melakukan kaukus, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kita harus menggali info dan fakta-fakta dari para pihak. Kemudian mediator membuat tabel atau reframing untuk menentukan batna. Kaukus bisa dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kesepakatan bersama. Saat kaukus berlangsung, selain menggali informasi, mediator dapat mengedukasi para pihak dengan maksud agar para pihak tidak berlarut-larut dengan egonya. Dalam proses kaukus, usahakan setelah para pihak memberikan informasi, mediator mempertanyakan kembali atau reframe untuk mengkonfirmasi bahwa yang disampaikan adalah benar dan sejujur-jujurnya. Mediator boleh menawarkan atau memberikan pendapat hanya pada saat kaukus. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan oleh seorang mediator saat kaukus, konfirmasi para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini siapa saja, kemudian tuntutannya apa saja, kepentingannya para pihak apa, terus apakah ada masalah lain yang menjadikan hal ini terjadi, dan kemungkinan solusi dari masing-masing para pihak itu kira-kira apa. Dari pertanyaan itu, mediator juga menanyakan harapan para pihak atas masalah yang dialami. Ketika mediator kaukus dirasa cukup,
dan para pihak sudah menurunkan egonya, maka mediator menentukan BATNA, Best Alternative to Negotiation Agreement, untuk mempertemukan para pihak secara bersama. Nah, saat mediasi final, mediator memperjelas lagi terkait hal-hal yang harus dipatuhi saat mediasi dan itikat baik. Maksud itikat baik adalah tidak mengintervensi, tidak melakukan intimidasi baik secara fisik maupun verbal, dan menjelaskan peran kuasa hukum dalam proses mediasi adalah pasif. Kemudian mediator menanyakan kembali permasalahan dan harapan para pihak masing-masing. Dan jika dirasa mediasi ini sudah menemukan titik terang, maka mediator menanyakan apa kesepakatan dari para pihak. Kemudian jika para pihak sudah benar-benar legowo dengan keputusan yang dibuat, maka mediator menuliskan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya tentang kesepakatan mediasi. Dalam pasal 185(1) KUH Perdata, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang. Kedua pihak mengakhiri perkara yang diperiksa di pengadilan atau mencegah timbulnya perkara apabila dibuat secara tertulis. Akta perdamaian merupakan akta yang berisi naskah perdamaian dan putusan hakim yang mengesahkan kesepakatan perdamaian. Sedangkan kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang mengandung ketentuan penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh para pihak beserta dengan mediator. Output dari kesepakatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka output kesepakatan dinamakan kesepakatan perdamaian. Jika mediasi dilakukan di pengadilan, maka output kesepakatan dinamakan akta perdamaian dan memiliki kekuatan eksekusi. Kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian ini memiliki beberapa perbedaan. Adapun kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak beserta dengan mediator dan merupakan gentleman agreement. Sedangkan akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim dan memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk struktur kesepakatan perdamaian terdiri dari kepala, berisi judul, hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pembuatan. Yang kedua, komparisi, berisi nama, umur, agama, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan para pihak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada isi, yang di dalamnya terdapat esensialia, naturalia, dan aksidentialia. Dan yang terakhir merupakan penutup, berisi kata penutup dan tanda tangan. Syarat-syarat kesepakatan yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan tentunya kesepakatan harus dapat dilaksanakan. Ciri-ciri kesepakatan yang baik yaitu jelas dan rinci, hindari penggunaan kata yang membuat makna menjadi bias, penggunaan bahasa dan istilah yang lazim digunakan oleh para pihak, dan menggunakan pola pikir para pihak sehingga merumuskan kesepakatan perdamaian seruntut mungkin. Gunakan kalimat yang netral dan tidak menyudutkan pihak lain, dan pastikan bahwa semua pihak merasa puas dan fair. Adapun macam-macam akta kesepakatan yaitu akta di bawah tangan, akta notarial, dan putusan pengadilan. Kesepakatan perdamaian ini bisa langsung dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Demikian materi tentang mediasi pada video kali ini. Ditunggu materi-materi selanjutnya. Thank you.